Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Maaf ya videonya atau tugasnya ini agak telat. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pengisian detailnya secara detail. Jadi di dalam sistem pengisian atau alternator itu ada beberapa komponen penting di sistem pengisian ya. Yang pertama adalah alternatornya sendiri. Ini alternatornya, tergantung juga tapi alternatornya kalau misalnya masih yang model lama itu mungkin hanya ini saja, kemudian yang IC mungkin ini saja, kemudian ini ada lampu, ada baterai. Ini lampunya ada di dashboard, baterainya mungkin ada di bawah jok atau mungkin di kap mesin ya, bisa kalian lihat sendiri posisinya nanti kalau di mobil. Oke, dari sini kita akan bahas. Kita tahu bahwa alternator itu bahasa dasarnya adalah alternating atau bolak-balik arusnya. Nah, karena arus yang dihasilkan alternator itu dasarnya adalah arus bolak-balik, maka arus ini tidak bisa digunakan untuk mengisi aki. Nah, arus AC ini agar berubah menjadi arus DC maka diperlukan dioda. Masing-masing lilitan atau masing-masing kumparan itu diperlukan 2 buah dioda. Apakah bisa menggunakan 1 dioda? Bisa, cuman hasilnya mungkin tidak maksimal. Nah, karena di sini dalam satu alternator itu terdiri dari 3 lilitan atau 3 kumparan atau biasa juga disebut 3 fase, maka per satu alternator dibutuhkan 6 dioda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dioda ini akan bertugas memotong arus bolak-balik menjadi arus DC. Apakah menjadi DC penuh? Tidak ya. Dia hanya memotong jadi arus yang plusnya saja yang dimasukkan ke dalam sistem pengisian saja. Nah, AC arus dari alternator ini itu kan sudah dirubah menjadi DC oleh dioda. Nah, ini baru bisa digunakan untuk mengisi baterai. Misal ini nggak ada lampu, nggak ada dioda, ini dari alternator itu plusnya itu langsung saja dihubungkan ke baterai. Apakah bisa ngisi? Jawabannya bisa, dengan syarat tegangan alternator harus lebih tinggi dari tegangan baterai. Syaratnya itu. Jadi kalau misalnya kalian mungkin dapat kasus ya di jalan, entah itu motor kalian atau mobil kalian atau mobil tetangga kalian atau siapapun di jalan mungkin kesulitan, mobilnya tekor gitu di jalan. Nah, itu karena sistem pengisiannya tidak efektif. Dalam artian tegangan keluaran alternator ini di bawah tegangan baterai atau bahkan tidak ada keluarannya. Makanya baterai kehabisan strom atau daya atau arus. Nah, kembali ke arus yang sudah menjadi DC. Arus yang sudah menjadi DC ini bisa mengisi baterai. Nah, di sisi lain kita tahu bahwa kendaraan itu adalah operasionalnya dia tidak mungkin dalam kondisi putaran yang tetap konstan. Misalnya seperti kalau kalian lihat motor untuk kompresor itu ya, motor untuk kompresor entah itu motor bensin atau motor diesel, itu kerjanya beda dengan mobil atau motor. Kalau motor kompresor itu dia stagnan ya, maksudnya putarannya tetap. Misalnya di 1200 dia akan 1200 itu terus, nggak mungkin dia nyampe
dinaikkan sampai 5.000, 6.000 atau bahkan sampai 11.000. Tidak mungkin. Dia akan di angka rata-rata 900 sampai 1.500. Nah, dari sini karena kita melihat mobil itu operasionalnya tidak mungkin di RPM yang tetap, maka hasil tegangan dari alternator pun apa kira-kira? Iya, juga tidak tetap. Tegangannya pasti naik. Tidak mungkin dia ada di angka 12 volt terus. Kalau RPM-nya dinaikkan, gasnya dinaikkan, dia pasti juga ikut naik karena seiring dengan putaran mesin. Arus yang tinggi ini atau tegangan yang naik ini tidak mungkin dimasukkan langsung ke dalam baterai. Kenapa? Kalau hanya mungkin semenit pun kalau misalnya tegangannya terlalu tinggi juga bermasalah ya. Nah, dari situ dibutuhkan alat untuk mengatur tegangan. Jadi tegangannya itu tidak langsung dari alternator, tapi dia harus lewat pengatur dulu atau yang biasa disebut dengan regulator. Atau bahasa lainnya misalnya kalian katakan dengan transmisi pun sama saja. Karena fungsinya adalah menurunkan. Jadi sama seperti kalau transmisi ya. Kalau transmisi itu yang diturunkan atau yang dinaikkan itu adalah bentuk putarannya. Kalau di sini adalah tegangannya. Nah, kembali ke pengatur. Nah, arus yang keluar dari alternator ini kan tidak mungkin masuk dalam baterai. Nah, ini diatur di sini di regulator ini. Di sini saya coba menggambarkan regulator dengan 3 tingkat. Misalnya kalau bawah, RPM bawah, RPM sedang, RPM tinggi. Nah, kita akan jelaskan dari awal. Nah, pada saat kunci kontak on ya, bisa kita lihat di sini lampu ini menyala. Off, lampu ini mati. Nah, pada saat dinyalakan kontak on, itu dia ada arus dari baterai yang mengalir ke dalam lampu dan lewat apa ini? Dioda atau penyiarah atau katod ya. Kalau di fisik motor itu, kalau di fisik motor dia ibaratnya adalah katod, ngatur arah angin atau mengatur tergantung settingannya. Nah, kalau di sini dia pengatur arahnya arus ini adalah dioda. Nah, kita perhatikan dari dioda dia akan masuk ke dalam tahanan urutan massa, maka dia di sini akan menyala. Dan di sisi lain, di sini kita lihat dari api, dia akan putus dari sini, nyampe putus. Plus api naik, relay ini ke sisi atas. Nah, sisi atas ini tidak dapat apa-apa, maka tidak masalah. Jadi baterai ini hanya punya beban di lampu, kemudian ini relay tahanan. Sehingga walaupun dalam kondisi mesin mati, tapi kok kunci kontak di on. Nah, hati-hati. Di sini sudah ada arus yang dialirkan. Kumparan. Kemungkinan sekitar di angka 1 sampai 3 ampere tergantung tahanan yang ada di sini. Kita sudah kehilangan 3 ampere. Jadi pada saat kunci on jangan lama karena dia akan mengambil arus dari baterai. Seperti yang kita lihat di masing-masing ini. Di sini ada tegangan 7, 5, 4. Nah, gitu kan. Di sini berarti ada arus listrik. Nah, ini pada saat kunci kontak on. Pada saat mesin sudah dinyalakan,
ibaratnya ini kita nyalakan, maka di sini dari alternator itu akan mengalirkan arus listrik. Anggap saja yang saya keluarkan adalah sekitar 19 sampai 20 volt. Nah, karena tegangan yang ada di sini yang dikeluarkan oleh alternator ini lebih tinggi dari baterai, maka tidak mungkin arus dari baterai itu mengalir kepada tegangan yang lebih tinggi yang dikeluarkan oleh alternator. Maka lampu ini akan mati. Nah, dari sini arus yang dari baterai ini nggak mungkin dia akan mengalir ke dalam baterai secara langsung. Kenapa? Karena di sini tadi sudah dipasang apa? Dioda. Nah, dioda ini yang akan menghambat arus dari alternator sehingga tidak ada arus balik dari alternator untuk menyalakan lampu. Nah, dioda ini ada yang dipasangkan di dalam regulator atau ada juga yang ada dipasangkan di dashboard mobil. Kalau kalian mungkin pernah buka dashboard mobil sebelum lampu ini, jalur lampu ini, kalau kalian buka jalurnya, nanti di sana akan ada dioda. Kalau misalnya lampunya mati pada pengisian bagus, nah kalian diodanya. Kembali ke jalur, saat tegangan ini sudah naik, tinggi, ada tegangan tinggi. Nah, kita lihat di sini. Anggap saja ini misalnya tegangannya masih di angka 12. Ketika di angka 12 volt, ini arus ini akan naik ke atas. Di sini kan arus 12 volt ini, di sini ada tahanan. Kemudian baru masuk ke relay massa atau regulator ya, regulator tegangan semua nih. Nah, dari pembagian antara tahanan dengan coil relay ini akan keluar arus. Kita bisa lihat di sini arusnya yang dari 20 ini kita bagi menjadi 2. Di sini keluarnya arusnya adalah 17. Kemudian begitu juga yang sebelahnya. Ya, ini ada tahanan, kemudian ada relay. Antara tahanan dan relay ini diambil tegangannya di angka 12. Ya, ini sama. Nah, masing-masing tahanan ini akan berbeda-beda. Nah, tahanan yang berbeda-beda ini juga akan menghasilkan tegangan pembagi yang juga berbeda. Di sini dari 20 ini bisa kita lihat hasilnya ada yang 16, 12, ada yang 8. Nah, dari awal, anggap saja ini misalnya 12 volt atau misalnya ada di angka 17. Kalau mobil dengan keadaan standar itu harusnya ada di angka 13,5. Nah, angka 13 ini kan ini ada pembagiannya. Nah, di sini sekitar angka 12. Ketika ini masuk di angka 12, maka secara otomatis relay ini akan bekerja. Relaynya akan bekerja sehingga arus yang ini naik, yang tadinya nggak ada sumbernya, ketika di posisi on, ketika mesin sudah nyala, dia akan pindah ke bawah. Nah, dia akan pindah ke bawah. Kita lihat kalau kita urutkan kabel ini akan terhubung ke sini. Ya, ini masih posisi mati ya, karena ini masih, kalau misalnya ini 12 berarti ini di bawahnya 12. Dia akan naik. Karena ini relaynya masih mati. Dia akan naik dan dia ambil lagi ke sini. Nah, kita tahu di sini tadi angkanya di angka 12 sehingga arus yang masuk ke dalam baterai akan diambil dari tegangan 12 volt yang ada di sini. Nah, ketika ini terjadi, berarti ada tegangan, ada arus yang dari alternator dimasukkan ke dalam baterai. Dengan catatan misalnya RPM-nya naik gitu kan, RPM-nya naik, angkanya di atas 12, maka di sini dipastikan ada pengisian.
pengisian. Pengisiannya berapa ampere, kalian bisa cek ini saja pakai ampere meter. Nah, kalian cek di sini pasti ada berapa ampere gitu. Nah, ketika digas lagi, maka putarannya akan naik lagi. Ketika putarannya naik, ya di sini naik tegangannya. Yang di sini juga akan naik tegangannya di angka 12 volt ke atas. Ketika ini di angka 12 volt ke atas, ini sudah turun. Ini akan nyala. Ketika ini relaynya ini akan nyala, maka kontak poinnya akan dipindah ke bawah. Lihat ke sini. Nah, ini kan yang dari aku ini akan turun ke sini, geser lagi ke kanan, turun lagi. Nah, ketika turun, ini kan belum kerja. Ini akan ngambil sumber arus yang di atas ini. Nah, kita lihat kalau kita urutkan ternyata kabel ini mengambil lagi ke sini. Dapatnya ada di yang sini lagi, di angka sekitar 12 ke atas tadi. Tapi tidak ngambil yang dari sini. Nah, tapi juga tidak ngambil yang dari sini, tapi dia akan ngambilnya yang ke sini. Sehingga ngambilnya di 12 volt ke atas. Nah, terus juga nanti kalau gasnya dinaikkan lagi, misalnya ini digas lagi angkanya nyampe 25, ini mungkin sudah lebih dari 15, sudah lebih dari 15 juga, yang di sini sudah nyampe 12. Begitu. Ini akan turun, nah, ini akan diambilkan ke sini, tegangan ini, dia diambilkan dari sini. Tinggal ini settingan tegangannya berapa ya. Di sini akan muncul tegangannya. Itu turun. Nah, ketika turun maka secara otomatis sama. Ini akan turun tegangannya. Dia akan melepaskan sehingga dia mengambil dari sini. Begitu juga ini misalnya tegangannya turun, dia akan melepaskan dan mengambil tegangannya dari sini. Sehingga tekanan yang ke baterai itu hampir rata-rata di angka 13,5 sampai 15. Tidak terjadi kontak langsung tegangan ke alternator sehingga baterainya apa? Aman. Nah, ketika mesin dimatikan sama, mesin dimatikan ini putus dari alternator, kembali semula, lampunya akan nyala lagi. Begitu. Ini kita nyalakan. Nah, kita lihat. Nyalakan. Tegangannya naik. Kita lepaskan lagi. Tegangannya mati. Dengan lampunya nyala. Ini tak tekan, tak masukkan. Kita lihat lampunya mati. Kita lepaskan lagi, lampunya nyala. Nah, begitu. Begitu terus. Nah, ini secara kerja ini adalah yang menggunakan relay mekanis ya, relay mekanis. Pada perkembangannya ini digantikan oleh transistor. Prinsip kerjanya sama, tinggal ini ganti aja transistor yang NPN itu 3 kW, atau yang lebih baru lagi transistor itu digantikan oleh MOSFET. Nah, sebenarnya MOSFET itu juga sama. Transistor beberapa transistor MOSFET dikumpulkan jadi satu sehingga dia dibentuk dengan IC, sama saja. Begitu. Nah, silakan diamati lagi video ini, diputar. Kalau kira-kira ada yang terlalu cepat, silakan di pause, diperhatikan, kemudian kalian silakan buat kesimpulannya. Kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan di video di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.